Assalamualaikum. Hai. Kembali lagi bersama Bu Indah. Oh iya teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman di rumah pagi ini? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya sebelum belajar teman-teman sarapan dulu. Dan jangan lupa juga minum air putihnya 8 gelas sehari. Sama sholat duhanya dilaksanakan ya teman-teman. Dan hafalannya selalu diulang-ulang di rumah bersama ayah bunda. Oke deh, sebelum belajar, yuk kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Insyaallah kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat dengan muatan SBDP. Yang akan kita pelajari hari ini adalah karya seni 2 dimensi. Apa itu karya seni 2 dimensi? Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja teman-teman, yaitu sisi panjang dan lebar. Berikut ini merupakan contoh karya seni 2 dimensi teman-teman. Ini adalah gambar. Ya, perhatikan gambar ini diwarnai dengan menggunakan pewarna krayon. Sedangkan yang kedua ini merupakan lukisan teman-teman. Nah, lukisan ini diwarnai dengan menggunakan cat air. Nah, ini adalah alat dan bahan yang teman-teman perlu gunakan ketika menggambar atau melukis. Kalau teman-teman ingin menggambar, alat dan bahan yang diperlukan adalah ada krayon, buku gambar, penghapus, pensil, penggaris, dan rautan. Sedangkan teman-teman ketika ingin melukis, bahan dan alat yang diperlukan adalah penggaris, kuas, pensil, penghapus, palet, kemudian cat warna, dan yang terakhir adalah buku gambar. Kita juga akan belajar tentang fungsi alat dan bahan dalam menggambar ya teman-teman. Di sini ada alat dan fungsinya. Yang pertama ada pensil. Pensil fungsinya yaitu untuk membuat sketsa. Sedangkan penghapus fungsinya membersihkan atau merapihkan gambar. Penggaris fungsinya membuat garis tepi atau sketsa. Sedangkan rautan fungsinya meraut pensil. Buku gambar fungsinya sebagai media gambar, teman-teman. Kemudian ada krayon dan cat air, fungsinya mewarnai sketsa. Sedangkan kuas yaitu fungsinya merapihkan saat mewarnai menggunakan cat air. Palet fungsinya menyimpan cat air. Berikut langkah membuat gambar 2 dimensi ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin membuat gambar 2 dimensi, teman-teman ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, menyiapkan alat dan bahan. Ketiga, membuat sketsa. Dan yang terakhir, setelah membuat sketsa, teman-teman harus mewarnai sketsa. Selain itu, kita juga akan belajar tentang karya seni rupa 3 dimensi, teman-teman. Nah, apa itu karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang teman-teman.
Berikut contoh karya seni 3 dimensi. Perhatikan ya gambar berikut ini. Gambar yang pertama, kedua, dan gambar yang ketiga. Contohnya apa saja? Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung yang pertama, kemudian kedua relief, dan yang terakhir adalah guci. Karya seni 3 dimensi dapat menggunakan bahan alam loh. Nah, bahan alam yang dapat digunakan yaitu tanah liat, rotan, daun, dan kayu. Wah, kita mau mengulang materi lagi nih teman-teman, membuat karya imajinatif dari plastisin. Ayo teman-teman membuat karya imajinatif lagi menggunakan plastisin. Nah, teman-teman akan membuat prakarya dari benda lunak. Sebelumnya teman-teman telah membuat karya imajinatif dari tanah liat. Tanah liat merupakan benda lunak teman-teman. Kali ini teman-teman akan membuat karya imajinatif dengan menggunakan plastisin. Cara membuat plastisin sederhana. Ini dia nih teman-teman caranya. Bahan yang harus disiapkan adalah pertama, 8 sendok makan tepung terigu, kemudian 2 sendok makan garam, 60 ml air hangat, 1 sendok makan minyak sayur, dan terakhir pewarna makanan secukupnya. Kenapa menggunakan garam? Karena garam itu fungsinya untuk mengawetkan. Garam merupakan pengawet yang alami agar bertahan lama plastisinnya. Cara membuat plastisin sederhana, ini dia nih teman-teman caranya. Pertama, campur tepung dan garam di mangkuk pertama. Kedua, campur air dan pewarna makanan di mangkuk kedua. 3. Tuang larutan air dan pewarna ke mangkuk pertama yang berisi tepung. Aduk hingga rata. Keempat, tuang adonan plastisin ke atas meja atau alas yang telah ditaburi tepung terigu. Uleni adonan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, plastisin siap digunakan. Teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan keinginan. Baik teman-teman, materi kita sudah selesai. Yuk kita sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya teman-teman, sebentar lagi teman-teman mau menghadapi ujian. Jangan lupa ya, materinya selalu diulang-ulang di rumah. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh bertanya kepada Bu Guru langsung. Oke deh, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, solih-solihah. Jangan lupa doakan ayah bunda di setiap sholatnya juga Bu Guru. Dadah!